Sidang kasus dugaan korupsi kegiatan triathlon dana pelatnas Asian Games yang menyeret nama Mark Sungkar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 9 Maret 2021. Mark Sungkar yang saat ini statusnya menjadi tersangka dugaan kasus korupsi itu nampak tenang saat tiba di pengadilan hingga memasuki ruang sidangnya. Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi itu berjalan cukup panjang dengan mendengarkan kesaksian saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Lantas, adakah tanggapan yang diutarakan Mark Sungkar atas kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut? Dan seperti inilah detik-detik Mark Sungkar menjalani sidangnya. Kondisinya gimana hari ini, Om? Alhamdulillah. Sudah siap dengan sidang hari ini, Om? Allah yang mempersiapkan saya. Jaga jarak ya Pak, maaf Pak, jaga jarak ya. Bersilaturahmi, itu paling penting. Gimana kabar kerjaan, Om? Sidang perkara pidana nomor 12 Khusus Tipikor 2012 Jakarta Pusat atas nama Mark Sungkar yang akan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan DPU. Saudara tertawa hari ini sehat. Bisa hadir di persidangan, ikuti persidangan hari ini ya. Tadi saksi Pak Chandra mengatakan bahwa beliau dan saya menandatangani. Pernahkah Bapak mendengar atau mengetahui jauh-jauh hari sebelum Asian Games, setelah tes event, saya menyatakan mengundurkan diri dari seluruh kegiatan Asian Games kepada Ketua Presiden Inasgok Erick Thohir, ya. Jadi selama waktu itu sampai tanggal 5 setelah selesai Asian Games, saya sama sekali tidak aktif. Adapun ada tanda tangan saya di situ karena saya disodorkan ada pesan dari Kemenpora kalau bukan ketua umum yang menandatangani maka tidak sah. Nah, saya tidak aktif. Saya tidak aktif sama sekali. Disodori Sama sekali. Jadi saya disodorin di kantor, datang, ya. Saya bilang kamu tanggung jawab semua isinya apa? Saya tidak tahu isi kontraknya apa. Ya. Nah, saya tanda tangan. Itu nanti bisa disaksikan, bisa disampaikan oleh saksi berikutnya. Agenda hari ini kan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pak Mark ya pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sebenarnya hari ini adalah agendanya pemeriksaan saksi. Jadi saksi itu diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan kami sebagai kuasa hukum sebenarnya telah siap sejak semula ya untuk menghadapi proses persidangan pada hari ini. Tetapi informasi pemeriksaan ditunda sampai dengan 3:30 ya, pukul 15.30 gitu. Nah, ini adalah persidangan kelanjutan dari sidang awal, yaitu pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang pada saat itu telah kita cermati dan kita dengar. Saya sebagai kuasa hukum pada saat itu tidak mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum itu, karena kami anggap langsung sajalah kalau berkaitan dengan itu untuk pemeriksaan pokok perkara. Apakah memang sangkaan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu bisa terbukti atau tidak gitu. Karena tentunya kami sebagai tim kuasa hukum akan membantah juga. Jadi mungkin minggu-minggu berikutnya juga bisa masih tetap dengan agenda saksi-saksi. Setelah tahapan itu selesai, pemeriksaan saksi dan segala macam telah selesai, kami tim kuasa hukum gilirannya akan mengajukan saksi meringankan ya, saksi adicar dari pihak Pak Mark Sungkar sebagai terdakwa. Kami telah mempersiapkan dan kami juga mempersiapkan saksi ahli nantinya. Dan nanti kita akan buktikan segala sesuatunya. Apakah memang dalam perkara ini ada peristiwa pidana atau tidak, gitu ya. Karena kami sebagai tim kuasa hukum meyakini sungguh bahwa tidak ada perbuatan pidana dalam perkara itu.
Sebelumnya, Mark Sungkar telah menjalani sidang pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada minggu lalu, yaitu Selasa 2 Maret 2021. Pria yang bernama lengkap Mubarak Ali Sungkar ini didakwa dengan dugaan melakukan pelaporan fiktif dalam kasus laporan dana pelatnas Asian Games Triathlon yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 694 juta rupiah. Dari dugaan tindakan tersebut, ayah Zaskia dan Shiren Sungkar itu dituding memperkaya diri. Sementara itu, kuasa hukum Mark Sungkar justru mengurai pengakuan bahwa Mark Sungkarlah yang justru belum mendapat haknya sebesar 500 juta lebih yang seharusnya dibayarkan oleh negara. Ya, 600 juta sekian itu kan total loss sebenarnya. Tetapi yang dipersoalkan itu cuma 300 juta lebih. Saya mau ingin katakan gini ya, kalau hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh komite likuidasi pada saat itu sebenarnya negara itu harus membayar kepada Pak Mark itu sejumlah 500 juta lebih yang sampai saat ini belum dikasih. Sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, rekomendasi dari komite likuidasi itu belum pernah dijalankan oleh Kemenpora ya. Nah, sedangkan di sisi yang lain diduga katanya ada kerugian keuangan negara sebanyak 300 juta. Nah, ini kan tidak balance namanya ya. Beliau punya hak yang harus didapat atau harus dikembalikan sebanyak itu saja belum dikasih. Apalagi mau melakukan korupsi dengan angka yang begitu kecil gitu ya. Terlalu tanggung kira-kira seperti itu. Sejak semula sebenarnya perkara ini Pak Mark itu sudah mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara yang ditemukan atau diduga oleh penyidik pada saat itu. Itu bagian dari sikap kooperatifnya beliau sebenarnya. Jadi beliau itu sejak semula secara gentleman itu sudah mengembalikan ya dugaan kerugian keuangan negara. Saya gunakan diksi dugaan karena memang sifatnya masih dugaan ya, karena akan diuji atau dikonfirmasi secara hukum dalam proses persidangan nantinya. Gitu. Itu sudah dikembalikan pada tingkat penyidikan. Nah, tapi prosesnya tetap jalan ya, kita hargai saja dan kita akan menggunakan forum ini untuk membuktikan segala sesuatunya. Nominal yang dikembalikan berapa, Bang? 300 juta lebih. 300 juta lebih ya. Sesuai dengan yang disangkakan. Pembacaan dakwaan itu kan Pak Mark disangka melanggar pasal 2 ya. Kemudian diduga melanggar pasal 3 dan pasal 9. Pasal 2 itu tentang perbuatan melawan hukum, pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang ya, dan pasal 9 tentang pemalsuan surat gitu ya. Itu 3 konstruksi hukum yang dibangun oleh jaksa penuntut umum. Jadi jeratannya seperti itu, tinggal nanti kita buktikan pasal mana yang terbukti atau tidak terbukti gitu ya. Jaksa nanti membuktikan mana yang terbukti atau tidak terbukti. Itu prosesnya masih panjang gitu ya. Karena semua tahapan ini selesai, baru terakhir jaksa mengajukan tuntutan. Nah, tuntutannya itu biasanya sudah konkret pasal mana yang menurut jaksa akan dibuktikan atau akan terbukti, kira-kira seperti itu. Setelah itu baru tahapan selanjutnya hakim memutus. Nah, biasanya kan dakwaannya alternatif ya. Kalau misalkan dakwaan pertama atau primer tidak terbukti, dia buktikan lagi dengan dakwaan kedua misalnya. Dakwaan kedua tidak terbukti, dia akan buktikan dengan dakwaan ketiga. Itu sudah biasalah dalam strategi pendakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sejak menjadi tersangka dugaan kasus korupsi penggelapan dana kegiatan pelatnas triathlon, Mark Sungkar kabarnya telah mendekam di sel tahanan selama 20 hari sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. 20 hari di dalam dinginnya jeruji besi membuat kondisi ayahanda Zaskia dan Shiren Sungkar cukup memprihatinkan. Kondisi kesehatannya pun kian menurun sampai ia mengeluhkan sakit. Lantas, akankah hal ini yang menjadi pertimbangan tim kuasa hukum mengajukan permohonan ke majelis hakim dengan pertimbangan kemanusiaan untuk penangguhan penahanan atau dijadikan tahanan kota? Pak Mark itu dalam keadaan tidak baik-baik saja ya. Beliau itu sebenarnya mengeluh sakit ya. Sejak semula ketika ditahan itu mengalami diare gitu ya, karena usia Pak Mark juga yang tidak muda ya. Beliau itu kan sudah uzur juga, sudah 73 tahun ya. Beliau keadaannya memang tidak bagus. Tadi juga menyampaikan kepada saya sebagai kuasa hukum bahwa ada keluhan di pinggangnya ya, penyakit lamanya gitu. Dan nanti kita akan mintakan kepada majelis hakim untuk demi pertimbangan kemanusiaan agar Pak Mark bisa ditangguhkan penahanannya menjadi penahanan kota atau penahanan rumah. Karena itu bisa saja ya, orang ditahan itu di rutan, di rumah atau di kota. Itu tergantung instansi yang berwenang untuk menahan gitu. Karena tanggung jawab yuridisnya ada pada majelis hakim. Dan kita sudah secara resmi, secara administratif telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kalau keluarganya memberikan support,
keluarga juga selalu memberikan yang terbaik lewat saya, kuasa hukum. Keluarga selalu menyampaikan amanat-amanat tertentu gitu ya dari anak-anaknya gitu kepada Pak Mark supaya senantiasa tabah dalam menghadapi cobaan ini dan konsentrasi untuk menghadapi proses hukum karena saat ini sudah menjadi persoalan hukum jadi harus dihadapi. Pak Mark itu orangnya sangat bertanggung jawab ya. Beliau orang baik, orang yang sangat bertanggung jawab dan senantiasa tegar dalam menghadapi semua cobaan ini. Walaupun kondisi fisiknya ya memang sangat tidak memungkinkan kalau menurut saya. Begitu. Keluarga memberikan support kok.